Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslimu ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada bida'watihi ila yaumiddin wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha kataba maqadil khalaiq bi khamsina alfa sanah qabla ay khulaqas samawati wal ard. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencatat takdir hambanya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti ajal kita, rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka kita beriman pada rukun iman yang keenam, yaitu qada dan qadar. Kalau lebih mudahnya lagi Pak, memahami qada dan qadar itu adalah qada tangannya ke depan, qadar tangannya ke belakang. Qada, qadar. Qada itu ketetapan Allah yang akan terjadi. Qadar, ketetapan Allah yang telah berlalu. Jadi qada dan qadar. Apa yang telah kita lalui, lahir kita di Banten, lahir kita di Bandung, lahir kita di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu sudah berlalu. Kita beristri dan punya anak 4 sudah kita lewati. Jangan sampai mengatakan gua nyesel dah punya bini seperti ini ya Allah, tapi sudah punya anak 6. Ya, nggak bisa Pak disesal lagi karena sudah terlewati. Adapun yang akan terjadi yaitu qada. Kematian kita seperti apa, rezeki kita seperti apa, anak kita jodohnya bagaimana, pun seperti apa sholatnya, seperti apa sekolahnya, itu nantinya akan datang. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kata Allah, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dihasilkan esok hari. Maka jangan bicara tentang bulan depan bagaimana, tahun depan bagaimana, karena esok hari pun tidak ada manusia yang mampu mengetahuinya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Ada 2. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah tawakal. Yang pertama adalah doa, dalilnya la yuraddul qada'u illa biddu'a. Tidak ada yang mampu merubah takdir yang akan datang kecuali dengan doa. Kecuali dengan doa. Ini Masya Allah Pak. Rasul bercerita bahwa ada seorang kakak beradik. Sang kakak sering maksiat, doyan maksiat, adiknya rajin ibadah. Terus seperti itu Pak, bertahun-tahun si kakak doyan maksiat, si adik rajin ibadah. Namun apa yang terjadi, si kakak tiba-tiba berkeinginan untuk bertaubat. Berpikir nih, gua begini mulu, kapan insafnya nih? Iya, punya adik rajin banget ibadah, padahal usia semakin bertambah, semakin dekat dengan kematian. Muncul di benaknya tuh, karenanya muncul keinginan untuk bertaubat. Sedangkan adiknya yang rajin ibadah tiba-tiba muncul keinginan untuk maksiat, sebaliknya Pak. Dua-duanya punya niatan yang berbeda.
Nah, niat, keinginan, bersitan niat Pak akan menjadi tekad. Tekad akan menjadi action, tindakan Pak. Benarlah saat itu bersitan keinginan menjadi tekad dan menjadi tindakan. Si abang dia berwudu, dia sholat taubat. Si adek membeli minuman keras Pak. Dua-duanya melakukan perubahan itu. Si kakak perubahan pada kebaikan, si adik perubahan dalam keburukan. Musibah datang, gempa terjadi, dan dua-duanya meninggal dunia. Nabi menyebutkan si kakak meninggal dalam husnul khotimah, si adik meninggal dalam su'ul khotimah. Ada apa yang terjadi Pak? Riwayat ditemukan bahwa kakak dan adik ini punya ibu, punya orang tua yang tersisa ibu. Si ibu ini banyak mendoakan kakaknya yang rajin, yang doyan maksiat dibandingkan adiknya yang rajin taat. Itulah kita Pak. Itulah kita. Kita ini sering mendoakan anak yang nakal Pak. Anak yang bader kata orang Jakarta. Tapi nyaris kita tidak mendoakan anak kita yang baik, anak kita yang soleh. Padahal anak kita yang baik, anak kita yang soleh butuh doa. Doa agar dia istiqomah dalam kebaikannya. Betul ya? Maka tidak ada yang mampu merubah takdir Pak kecuali dengan doa. Poin yang pertama ini ya. Yang kedua, kita melihat dengan ikhtiar. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai ia mampu merubah nasibnya sendiri. Botol ini Pak bisa berubah kalau digerakkan karena dia benda mati. Namun kalau manusia tidak bisa bergerak kecuali dialah yang bergerak sendiri. Maka harus ada ikhtiar. Sampai pun ingin mendapatkan rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan rezeki seorang hamba kepada hambanya itu dengan dua cara. Yang pertama, si hamba didatangkan rezeki. Yang kedua, hamba itu yang mendatangkan rezeki Pak. Ada dua poin. Si hamba, si manusia didatangi rezeki gitu. Yang kedua, manusia mendatangi rezeki. Nah, kita kalau pilih yang mana Pak kira-kira Pak? Halo Pak, masih hidup Pak? Kita di enaknya didatangi rizki atau mendatangi rizki Pak? Mau kita didatangi rizki Pak? Tapi dua-duanya ada. Imam Ahmad mengatakan manusia itu didatangi rizki. Imam Syafi'i mengatakan manusia itu mendatangi rizki. Harus kerja, harus ikhtiar, kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan kalau sudah takdirnya rezeki datang maka akan datang kepadanya. Begitu. Walaupun dia hanya sebatas berucap ya Allah lapar, didatangi oleh Allah tuh. Maka Imam Syafi'i saat beliau panen anggur Pak, metik anggur. Kita nggak pernah ngeliat orang metik singkong, betul ya? Karena singkong di bawah Pak. Metik anggur tuh, Imam Syafi'i sedang metik anggur, beberapa anggur dimasukkan pada keranjang. Imam Ahmad lewat. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam Ahmad, lihatlah, manusia itu berikhtiar, berusaha, saya menanam, saya menyiram, alhamdulillah anggurnya panen. Tuh, lihat dalil yang aku utarakan benar. Manusia harus berikhtiar. Imam Ahmad tersenyum, alhamdulillah mengatakan itu, alhamdulillah. Lalu Imam Syafi'i memberikan 3 keranjang Pak kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, ini untuk Anda. Imam Ahmad tersenyum lalu mengatakan tuh, pendapat aku juga benar, aku nggak minta ente ngasih gitu tuh. Betul Pak? Ya. Ada manusia yang didatangkan rezeki, ada manusia yang mendatangi rezeki Pak. Iya. Tetap ada bentuk ikhtiar. Kita lihat Pak, bab tentang pasrah. Dalam kajian tentang tazkiyatun nafas ada
yang disebut dengan pasrah. Pasrah itu 4 gambarannya. Yang pertama pasrah itu ada gambaran yang pertama tawakal, Pak. Tawakal itu dengan ikhtiar dan doa tadi. Haruskah ia berusaha? Ya. Apa contohnya? Siti Hajar, Pak. Siti Hajar istri Nabiullah Ibrahim, ketika bayi itu menangis, bayi Ismail kecil menangis, ASI-nya tidak keluar, maka bayi itu diletakkan di pinggir dekat dengan Ka'bah. Apa yang ia lakukan? Apakah ia berdoa mengatakan, ya Allah, lihat hambamu ini, istri Nabi, ya Allah, masa sih istri Nabi hidup belangsak amat, gitulah kira-kira ya. Ya. Yang diutarakan oleh Siti Hajar nggak begitu, Pak. Ya Allah, bukankah tempat ini tempat yang mulia, diijabah doa dan pinta, mengapa engkau tidak turunkan air, beri aku ASI dalam diri ini agar aku bisa menyusui Ismail? Tidak, Pak. Tapi Siti Hajar ikhtiar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, Pak. Betul ya, 410 meter, Pak. 410 meter. Sofa asal kata sofwatun, Marwa marwatun. Sofwatun bening, bersih, jernih. Marwah berwibawa, mulia, izzah, kehormatan, Pak. Ya, maka orang yang berbisnis, berikhtiar, berjualan, berusaha harus diawali dengan hati yang bening, hati yang jernih, Pak. Tujuannya adalah marwah, dia punya kehormatan, dia punya harga diri, Pak. Ah, itulah Siti Hajar lari dari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, Pak. Ia tidak menyandarkan diri pada doa. Uniknya air itu tidak didapatkan dari Bukit Sofa dan Marwa yang jaraknya 3 kilo kalau dikalikan 7, Pak. 410 kali 7. Air itu tidak didapatkan di Sofa dan Marwa. Air itu didapatkan di kaki Ismail, di mana Ismail diletakkan di dekat dengan Ka'bah. Ini isyarat bagi kita jamaah yang dirahmati oleh Allah, betapa rizki yang Allah berikan kepada kita tidak harus dari tempat kita bekerja. Betul ya? Ada kalanya anak kita bisa kuliah ke luar negeri, Pak, bukan dari lelah letih kita mencari nafkah, tidak. Anak kita dapat beasiswa, Pak. Dia telepon tuh sama kita, ayah, untuk tahun ini sampai 3 tahun ke depan, ayah nggak usah kirim uangnya. Aku dapat beasiswa, ayah. Tuh, Pak. Ada begitu, Pak? Ada. Betul ya? Ya. Kita pengen pergi haji, Pak, dan kita nabung tuh, seperti yang dirasakan oleh seorang bapak usia 60 tahun, Pak, nabung, Pak. Nabung sehari, sebulan sejuta, dia punya kontrakan tuh. Iya. Dipaksakan 1 juta untuk dirinya dan istrinya, itu jadi 2 juta, Pak. Setahun berapa sih? Kali 12, 24 juta. Sedangkan haji 45 juta dulu tuh. Ya. Sekarang sudah 95 kalau tidak salah itu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, lihat, Pak. Datang ke rumah kami, dia mengatakan, Ustaz, saya tahun ini berangkat pergi haji, padahal baru kemarin nabungnya, Ustaz. Loh, kok bisa? Anak saya ngelihat saya nabung, lalu dia mengatakan, untuk apa tuh tabungan? Ya untuk pergi haji lah. Nggak usah, itu uang tabungan untuk bapak aja. Bapak dengan ibu tahun ini pergi haji, aku udah daftarin 3 tahun yang lalu ONH plus, Pak. Masya Allah. Betul ya? Ya, itulah kenapa air itu tidak ditemukan antara Sofa dan Marwa, Pak. Ditemukan di kaki Ismail. Itu, Pak, isyarat bahwa anak itu adalah pintu-pintu rezeki yang penuh berkah. Kita berbuat jahat sama anak, Pak, galak sama anak, bisa jadi pintu rezekinya berkurang itu, Pak. Tertutup pintu rezekinya. Begitu ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita fahami, Pak. Rezeki anak tuh. Di kaki Ismail, di mana Ismail diletakkan dekat dengan Ka'bah, isyarat bahwa keberkahan itu ketika kita dekat dengan Ka'bah, dekat dengan kebaikan, dekat dengan sholat dan melakukan sholat tersebut. Luar biasa. Begitu ya.
Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, kita tidak melebar tentang masalah rizki, Pak. Namun kita melihat ada 5 ketentuan Allah, manusia hanya bisa pasrah. 5 ketentuan Allah, manusia hanya bisa pasrah. Yang pertama adalah la hilata fir rizki, tidak ada yang meleset soal rizki Allah kepada manusia. Rizki sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Sekali lagi, rizki sudah tertakar dan tidak pernah tertukar, Pak. Iya. Ibrahim bin Adham rahimahullah saat makan roti dengan ikan, Pak. Satu ikan, ia melihat kucing yang mendekati beliau. Beliau potonglah ikan tersebut, diberikan kepada kucing. Biasanya ikan langsung makan tuh. Namun rupanya ini ikan dibawa oleh si kucing, dibawa keluar. Ibrahim bin Adham merasa nggak nyaman, kenapa tidak dimakan di situ? Maka beliau mengikuti jalan kucing itu. Rupanya si kucing bergerak menuju rumah kosong, Pak. Di rumah kosong itulah si kucing memberikan ikan kepada seekor ular. Ular yang matanya buta, Pak. Masya Allah. Ibrahim bin Adham melihat dari jendela, Pak, lalu mengatakan subhanalladzi sakharal a'da yarzuquhum ba'duhum ba'da. Maha suci Engkau ya Allah yang menjadikan musuh memberikan rezeki kepada musuh lainnya. Coba kita bayangkan, Pak. Mana ada yang namanya kucing bestian dengan ular? Tidak ada. Kucing itu, Pak, kalau bertemu dengan ular berantem dia. Tapi kenapa Allah jadikan itu kucing memberikan ikan kepada seekor ular? Subhanalladzi sakharal a'da yarzuquhum ba'duhum ba'dha. Rezeki sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar, Pak. Nih. Iya. Maka jamaah yang dari Allah, kalau kita melihat, Pak, untuk menjemput rezeki, Pak, babnya itu bukan bab ikhtiar maksimal itu. Babnya itu bab ikhtiar yang sederhana, Pak. Coba kalau kita lihat, Pak, di dalam kitab Tazkiyatun Nafas, pintu-pintu rezeki min abwabir rizqil mubarakah. Apa saja, Pak? Pintu-pintu berkah rezeki adalah istighfar. Surat Nuh ayat 10 sampai 14. Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, perbanyaklah istighfar, maka akan turun hujan dan Allah akan lapangkan engkau dengan amwal, dengan harta. Spesifik, Pak. Allah tidak mengatakan aku lapangkan engkau dengan rizki. Tidak, rizki umum. Rizki itu sehat kita, rizki teman yang baik, rizki istri soleh adalah rizki, kesehatan kita adalah rizki, anak yang saleh adalah rizki. Tapi ayat itu mengatakan amwal, harta, Pak, fulus, ya, kosidahan, ya dana, betul ya. Ah, ini, Pak, kalau ada uang kan kita senang biasa itu. Maka Allah katakan amwal wabanin, yang belum punya anak dikasih anak sama Allah. Bagaimana caranya? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ini ada jamaah kita, Pak, ini kisah nyata ini. Seorang ibu penjual sayuran, Pak. Dia bilang sama suaminya, ayah, kapan kita punya mobil? Rasa-rasanya kalau beli sayuran ke pasar induk pakai becak, pakai gerobak, kadang kehujanan, kadang kepanasan. Belilah mobil, Pak, supaya bisa dibawa pulang juga, supaya nggak pakai angkot gitu. Apa kata suaminya? Dah, rajin-rajin istighfar yuk, berdua gitu. Surat Nuh ayat 10 sampai 14. Apa yang terjadi, Pak? Sebulan kemudian, Pak, Masya Allah, saat istrinya di rumah, suaminya pulang bawa mobil, Pak. Dahsyat gak, Pak? Kan luar biasa itu. Istrinya nanya, ya Allah, ayah, ini mobil siapa ini? Kata suaminya, loh, kan ayah supir pribadi gitu.
supir pribadi, supir majikan. Ya berarti nggak istimewa, supir pribadi, supir majikan. Berarti mobil majikan itu CR-V, Honda CR-V. Sebentar, tunggu dulu. Ayah belum selesai ceritanya, kata suami. Bu, ini mobil CR-V, ceritanya majikan bapak, majikan ayah ngobrol sama teman-temannya sesama pengusaha di restoran. Majikan ayah pengusaha, tapi dia dibully hari itu sama teman-temannya sesama pengusaha. Lu kapan ganti mobil nih? Gua udah ganti mobil. Ente belum ganti mobil, mobil udah 5 tahun ke atas ganti mobil. Usaha lancar, bisnis mantep, mana hasilnya? Mobil nggak diganti. Dia dibully sama teman-temannya. Pas pulang di dalam mobil dia bilang, Mas, ini nanti sampai rumah saya langsung pulang bawa ke rumah ente. Mobil ini untuk ente dah. Ya, BPKB-nya semuanya ente ambil. Biar nanti pas pertemuan berikutnya bapak ngomong nih sama pengusaha, bapak mau bilang, mobil gua udah gua kasih sama supir gua. Gitu tuh. Ya. Itu istrinya seneng banget itu. Kata istrinya, Allah Pak, berkah banget ya punya majikan yang sombong. Gitu tuh ya. Berkah punya majikan yang sombong, Pak. Nah pertanyaannya, itu orang dapat mobil pakai uang nggak, Pak? Pakai cicilan nggak? Pakai DP nggak? Enggak. Jelas tuh. Banyak istighfar pintu rizki, Pak. Banyak istighfar, jauhkan kemaksiatan, banyak silaturahmi, perbanyak sedekah, ya sering-sering nolong orang, memuliakan orang tua nih, pintu-pintu rizki yang besar. Dan hebatnya lagi, jangan tinggalkan sholat, Pak. 7 pintu-pintu rizki. Kalau kita kupas panjang nih. Pertanyaannya, ada nggak dari 7 ini? Lembur, overtime, ada nggak nih, Pak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Pintu rizki itu tidak ada pada lembur. Pintu rizki itu tidak pada overtime. Iya. Kita kenal yang namanya kerbau, Pak. Kebo, kalau orang tua dulu bilang kebo. Kebo itu kalau bajak sawah nggak pernah malam, dia bajak sawah pasti siang. Monyet, Pak, di Sumatera dilatih untuk mengambil kelapa-kelapa dari pohon-pohon nyiur, pohon kelapa, Pak. Menggunakan tali panjang ditarik supaya turun, dapat beberapa kelapa. Kerjanya siang. Monyet sama kebo, Pak, mereka kerja siang hari, tapi manusia sampai malam, Pak, kerjanya itu. Maka mohon maaf, nggak ada berkahnya, Pak. Ini bukan saya kompor nih, provokator nih, bukan dia. Karena kita merujuk pada kitab Tazkiyatun Nafas, Pak. Iya. Di kampung saya, Pak, ada emak-emak, nenek-nenek bilang, ya Allah, Ustadz, alhamdulillah berkah banget ya, gitu. Berkah banget saya. Saya punya suami itu, saya bilang, udah jangan banyak-banyak keluar malam, udah untuk Allah, temenin bocah-bocah baca Quran, bocah-bocah belajar, udah bismillah dah. Nanti malam kita tahajud. Siangnya tuh bapak ngajar, Pak, ngajar TPA, ngajar surau dan musola. Bininya jualan orson. Tahu orson, Pak? Bapak yang kenal orson pasti udah ubanan, betul ya? Ini orson nih, wa ma adrok kama orson, betul ya? Orson sama sagon, tahu sagon, Pak? Kalau kita makan puah muncrat itu, ya, kayak berdebu, itu sagon namanya, Pak. Nah si istri jualan orson, Pak. Sebulan 2 bulan, yang dari kecil, Pak, dapat pakai ember, pakai drum besar, masya Allah, dan berkerat-kerat jadi agen, Pak. Depan rumah ada yang jual tanahnya. Tolong Bu Haji cicil ngapa? Tanah saya 1 hektar. Ya Allah, saya nggak punya uang. Udah cicil aja Bu Haji. Gitu. Dicicil tuh, Pak. Dulu Pak, tahun 80-an. Itu tanah cuman 1.400.000 1 hektar dulu. Sekarang nggak bisa, Pak. Masya Allah. Selesailah 3 bulan tuh cicilan, dicicil, Pak. Luar biasa. 5 tahun kemudian ada perusahaan ingin buat perusahaan tersebut, Pak.
Masya Allah, dia beli dengan harga 24 juta itu. Akhirnya dua suami istri berangkat pergi haji, 8 juta, 16 juta Pak, sisanya buat kontrakan. Anaknya 9 kuliah semua. Tuh Pak, hanya jualan orson sama guru TPA Pak. Masya Allah itu. Ya, pendapatannya nggak pasti. Kita di sini pendapatan udah pasti Pak, betul ya. Tapi maaf, mana umrohnya, mana hajinya, begitu. Kembali jamaah yang Allah, yang pertama, manusia tidak pernah lepas daripada takdir Allah, keputusan Allah. Yang pertama, la hilata fi rizki, tidak ada yang meleset soal rizki. Yang kedua, la rohata fid dunya, tidak ada yang selamat dari lelah letihnya di dunia. Artinya manusia tidak akan pernah istirahat di dunia Pak. Betul ya? Ya. Kita punya anak Pak, maaf dulu SMP pengen SMA, SMA pengen kerja, setelah kerja kayaknya enak nih nikah. Setelah nikah pusing juga itu, iya. Saat nikah pengen punya anak, setelah punya anak pening lagi, migrain dan vertigo, keluar dah penyakit-penyakitnya dah. Setelah punya anak, bahkan anak kita udah dewasa, udah menikah, istirahat gak Pak? Enggak, datang cucu tuh. Assalamualaikum Pak, nitip anak Pak di sini ya. Masya Allah. Itu kita yang sudah punya cucu bilang, ya Allah, perasaan gua kemarin punya elu, sekarang ngurus anak elu, gitulah kira-kira ya. Inilah hidup kita tidak akan pernah istirahat, dan Allah katakan itu tuh pada surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu merasakan kematian. Ya, dan kami uji engkau dengan baik dan buruknya. Baik dan buruk itu apa itu Pak? Sehat dan sakit, lapang dan sempit, kaya dan miskin, diuji oleh Allah. Maka barang siapa yang lelah di dunianya, maka dia akan istirahat di akhiratnya. Tapi barang siapa yang rehat di dunianya, terlalu santai Pak, tidak ada waktu bersama Allah di tengah malam gelap gulita, tidak pernah ia kosongkan perutnya dengan saum sunnahnya, betul ya. Tidak pernah ia lelah letih untuk memberikan sedekahnya, tapi di dunia ia sedekah. Fisiknya betul-betul bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki didapatkan, diberikan kepada orang lain, maka dia pasti akan istirahat di akhiratnya. Jadi manusia tidak akan terlepas dari ketentuan Allah. Yang kedua, la rahata fid dunya, tidak ada manusia yang istirahat di dunia Pak. Yang ketiga adalah la salamata minan nas. 5 ketentuan Allah manusia tidak bisa selamat. Yang ketiga adalah tidak akan selamat dari lisan dan tangan manusia Pak. Anda jogging dengan istri Pak, tiba-tiba batuk kecil nyasar ke kepala istri kita, peletuk, benjol istri anak, kepala kita Pak, dan kepala istri kita. Ini kenapa pagi-pagi? Rupanya anak-anak sedang main lempar-lemparan Pak. Pertanyaannya, siapa yang berpikir hari itu kita dapat musibah, pala kita bocor, pala istri kita pun kena batu? Siapa yang berpikir hari itu mendapatkan musibah? Nggak ada yang bisa selamat Pak, seperti hanya di Gaza. Siapa yang mengira hari-hari ini mereka penuh dilemparkan dengan rudal dari tangan-tangan yang busuk Pak, tangan-tangan Zionis, betul ya? Tidak ada yang selamat dari tangan manusia dan lisannya. Apalagi manusia nggak bakal selamat Pak dari komentar, omongan teman, sahabat, saudara, kerabatnya Pak. Apa yang kita pakai ada aja nih kok, ada aja yang komentarin, betul? Kita gemuk dikomentarin, kita kurus pun dikomentarin itu. Ya, kata Imam Syafi'i, engkau yang biasanya diam, ya, dibilang orang pendiam, tiba-tiba engkau berubah jadi rame. Apa kata mereka? Tumben lu rame, gitulah kira-kira, betul ya? Ya, nggak ada yang selamat Pak dari omongan manusia. Jangankan kita, Allah saja mengatakan kepada Musa, wahai Musa, mengapa engkau bersedih? Musa mengatakan, kalamun nas, ucapan manusia wahai Allah, saya diomongin oleh manusia. Kata Allah, aku aja dibully oleh manusia, engkau diomongin sudah baper.
Lihat manusia membicarakan tentang aku. Apa kata manusia membuli aku? Aku dibilangnya aku punya teman-teman sesama Tuhan. Innallaha salisu salasah. Tuhan itu ada 3. Maka aku jawab lewat lisan nabiku dan Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Mereka pun membuli diriku bahwa aku punya anak. Nama anakku adalah Uzair, kata mereka. Muncullah pada surah Al-Ma'idah kita mengenalnya, Uzairun ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Aku dibilang punya anak, maka aku jawab, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pak, Allah saja Pak dibuli. Betul ya? Nabi kita pun tidak lepas dari cacian, makian, hinaan. Saharun kazabun asatun awalin innaka lamajnun. Tukang bohong, bawa berita dongeng-dongeng masa lalu saja, nggak jelas, raja hoaks Pak. Puncaknya adalah innaka lamajnun, engkau adalah orang gila wahai Muhammad. Lihat Pak, pertanyaannya kenapa Nabi tidak baper Pak. Perhatikan Pak, kalau segelas botol ini, botol ini ada airnya, lalu kita tuangkan 2 sendok garam, apa rasanya Pak? Asin. Betul ya? 2 sendok garam dituangkan ke air 1 botol ini, asin rasanya. Tapi kalau 2 sendok garam dituangkan di air 1 danau, tidak akan asin, tawar Pak. Kenapa? Wadahnya luas, airnya melimpah. Ya, maka kalau hati kita Pak hanya seluas botol, sering baper. Betul ya? Sering baper, banyak ketersinggungan. Maka Nabi senantiasa Pak memperluas hatinya. Seni memperluas hati dalam bahasa Arabnya insyarahayan syarihu. Turunlah ayat Allah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Maka poin yang ketiga, tidak ada yang selamat dari ucapan dan tangan manusia Pak. Yang keempat adalah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la radda liqada'illah. Tidak ada yang selamat dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datangnya musibah, nggak ada yang bisa menghalanginya Pak. Keluar dari masjid sendal hilang, siapa yang kepengen sendal hilang Pak? Betul ya? Ah, ini Masya Allah, pulang ke rumah tiba-tiba anak sudah hilang kakinya Pak. Ya, 3 hari kita di luar kota, HP kita hilang Pak. Kita nangis di rumah, kaki anak kita diamputasi. Ada apa yang terjadi? Anak kita Pak tawuran, disabet kakinya oleh orang Pak, sampai harus diamputasi Pak. Masya Allah, luar biasa itu. Pertanyaannya, siapa hari itu ingin mendapatkan musibah? Nggak ada Pak. Seperti halnya siapa hari itu yang ingin mendapatkan nikmat? Nggak ada yang bisa menghalanginya. Iya. Seorang office boy dipanggil oleh manajernya, sini Mas, saya sering lihat kamu sholat duha di musola. Iya Pak, ya namanya hamba Pak, ya, minta dimudahkan oleh Allah rizkinya. Saya suka dengan kamu, bismillah kamu umroh ya. Ya Allah Pak, terima kasih. Tapi boleh nggak saya hadiahkan untuk ibu saya, karena ibu saya sudah tua, belum pernah melihat Ka'bah. Ya terserah kamu lah. Tapi serius untuk ibu, insya Allah untuk ibu saya Pak. Ya sudah, ibu dan kamu berangkat berdua. Masya Allah Pak, luar biasa. Itu jamaah kita tuh Pak. Pertanyaannya, sampai nggak logika kita Pak? Hanya dengan sholat duha, kerja biasa saja office boy Pak bisa berangkat umroh, dan ia berangkat umroh dengan ibunya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Begitu tuh. Ya. Dan yang kelima, terakhir jamaah yang dari Allah adalah la najata wala syafa'ata fil maut. Ya. Kelima ketentuan Allah di mana manusia hanya bisa pasrah. Yang kelima adalah tidak ada yang selamat dari kematian. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa ditunda-tunda Pak. Ya. Kita sakit Covid, saturasi sudah menurun, Anda mengatakan, ya Allah, jangan kau matikan hambamu ini ya Allah. Kalau memang takdirnya mati ya Allah, tolong pekan depan aja ya Allah, supaya anak-anak bisa kumpul semuanya. Bisa Pak? Enggak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pun enggak bisa dimajuin Pak. Alias pengen bunuh diri, banyak utang, kita terjun tuh masuk ke dalam sumur.
Sumurnya cetek cuma sejengkal Pak, nggak mati, malah kecengklak, betul ya? Iya, malah diurut itu. Apa artinya? Karena belum takdirnya datang Pak kematian itu. Sikap kita hati-hati dalam melangkah agar tidak dapat musibah. Naik motor kita perlahan-lahan agar tidak dapat musibah Pak. Tapi kalau sudah datang kematian, al-hadzar la yamna'ul qadar. Ulama mengatakan kehati-hatian tidak mencegah datangnya takdir Pak. Kehati-hatian tidak mencegah kematian. Kehati-hatian tidak mencegah takdir. Tahun 2005 kalau tidak salah ada 5 orang Pak, keluarga suami istri dan 3 anaknya jalan-jalan ke Monas Pak. Nyebrang naik kereta, turun di Juanda, nyebrang ke Monas, jalan kaki di trotoar mobil sedan hitam kecepatan tinggi nabrak dan 6 orang meninggal dunia. Mereka itu jalan di mana? Jalan di trotoar Pak, bukan di tengah jalan. Al-hadzar la yamna'ul qadar. Kehati-hatian tidak mencegah takdir Pak. Valentino Rossi ngebut terus tiap dia kejuaraan, tapi nggak mati-mati Pak. Betul ya? Karena belum takdirnya. Rupanya Valentino Rossi pun hati-hati dalam ngebut Pak. Itu pun kalau datang kematian tidak bisa mencegah. Maka jamaah yang dirahmati Allah semuanya, ketentuan Allah ini harus direspon dengan iman Pak. Kalau punya iman kita maksimalkan untuk sibuk di dunia dengan amal soleh. Kalau punya iman Pak, tidak pernah baper dengan urusan dunia. Kalau punya iman jamaah yang dirahmati Allah tidak pernah gelisah tentang masalah rizki. Kalau punya iman tidak pernah sibuk mikirkan kematian, tapi yang paling penting adalah memikirkan bagaimana bekal ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah li wa lakum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.